Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Logika, Bapak Muhsin Muiz, beserta teman-teman sekalian yang saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang seperti saat ini. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ainun Magdarussalani selaku moderator sekaligus pemateri 1 dan kedua rekan saya Kholilatul Jannah sebagai pemateri kedua dan Sofhan Suhaili sebagai pemateri ketiga. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai klasifikasi dan macam-macamnya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan klasifikasi, yaitu bagaimana seseorang pada hakikatnya dapat membagi-bagi sesuatu pengertian ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, baik mengenai isi maupun luasnya, yang dimana dapat dikatakan klasifikasi merupakan pembagian dalam bahasa umumnya. Pembagiannya sendiri dalam klasifikasi terdapat 2 golongan. Yang pertama yaitu pembagian logis dan bukan pembagian fisik. Dalam pembagian fisik, masing-masing bagian pada umumnya tidak ada hubungan sama sekali dengan keseluruhan. Misalnya, mobil bisa dibagi dalam beberapa bagian, seperti roda, setir, kopling, rem, dan bagian-bagian lainnya. Namun, dalam mobil tidak bisa dapat dikatakan mobil apabila hanya memiliki satu bagian yang tadi saja, atau bagian yang disebutkan tadi tidak bisa disebut dengan mobil bila bagiannya sendiri itu tidak lengkap. Lain halnya dengan logis. Golongan ini sebenarnya dibagi berdasarkan jenis, yaitu pada kendaraan roda 4. Seperti contoh yaitu truk, jeep, sedan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi adalah sebuah cara atau metode untuk mengelompokkan sejumlah hal ke dalam satu atau beberapa sistem kelas berdasarkan kriteria yang telah dimilikinya atau sesuai dengan ketetapan tertentu, sehingga dapat diketahui hubungannya dengan bagian lainnya. Misalnya yaitu tentang konsep segitiga, di mana dapat dimasukkan dalam beberapa kelas atau kelompok seperti segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan sebagainya. Macam-macam segitiga itu dalam logika disebut bagian logis atau spesies. Sedangkan konsep segitiga sendiri disebut keseluruhan logis atau genus.
yang dimana bagian logis sendiri adalah suatu konsep atau pengertian mengenai hal-hal yang memiliki ciri-ciri yang sama. Maka kita mempunyai 3 kelas logis, yaitu manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Makhluk hidup yaitu bisa dikatakan genus. Sedangkan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yaitu adalah spesies. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Halilatul Jannah sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan tentang cara membuat klasifikasi dan dasar-dasar klasifikasi. Pembagian dan macam-macam klasifikasi yaitu ada 2, yaitu pembagian dan penggolongan. Pembagian dan klasifikasi. Pembagian adalah membagi suatu jenis kepada spesies yang dicakupnya. Kita telah mengetahui tentang jenis atau genera dan spesies atau kelas sekedarnya. Telah disebut bahwa manusia adalah spesies, jenisnya adalah binatang. Perlu kita pahami bahwa pembagian logika atas jenis dan spesies suatu benda adalah tidak mutlak. Manusia adalah spesies bila dilihat dari jurusan binatang, tetapi bila dilihat dari ras, bangsa-bangsa, maka manusia menjadi jenis. Secara umum, klasifikasi dan pembagian maknanya tidak sama. Klasifikasi merupakan padanan dari pembagian logis, sedangkan pembagian lebih tertuju pada pembagian fisik. Adapun beberapa yang dapat dilihat jelas dari klasifikasi dan pembagian yaitu dalam pembagian, keseluruhan fisik tidak dapat menjadi predikat dari bagian fisik tersebut. Dalam pembagian, kita hanya dapat memecah sesuatu yang besar atau baik jumlah maupun ukuran menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa suatu kriteria. Pembagian harus lengkap, yakni harus menyebut keseluruhan spesies yang dicakup oleh suatu genera. Ini memang sulit karena tidak selamanya mengetahui keseluruhan spesies suatu genera. Hal ini sangat bergantung akan keluasan pengetahuan kita atas kelompok barang-barang. Cara membuat klasifikasi yang kedua yaitu dengan penggolongan. Jika dalam pembagian kita menguraikan denotasi suatu genera, maka dalam penggolongan kita mencoba mengatur barang-barang dalam kelompok spesies. Jadi, antara pembagian dan penggolongan mempunyai arah bertentangan. Pembagian bergerak dari atas ke bawah, yakni dari genera kepada spesies. Sedangkan penggolongan bergerak dari bawah ke atas, dari individu-individu menuju spesiesnya. Pengelompokan barang-barang atas ada 2 macam penggolongan, yaitu penggolongan alam dan penggolongan buatan. Penggolongan alam adalah penggolongan yang disusun atas kecerdasan kita, seperti penggolongan melati, mawar, kenanga, dan pacar sore ke dalam golongan bunga. Penggolongan buatan adalah penggolongan yang didasarkan atas satu sifat dikatakan buatan, karena penggolongan itu dimaksudkan untuk mengabdi tujuan tertentu. Contoh dari penggolongan ini misalnya, penyusunan kata dalam kamus, penyusunan buku dalam perpustakaan, dan pengelompokan barang-barang di toko. Penggolongan ini bertujuan untuk mendapatkan kemudahan sejauh mungkin. Penggolongan, baik penggolongan alam maupun penggolongan buatan, dinamakan juga klasifikasi dalam arti sempit.
Dan dilihat secara metodis, ada dua sistem klasifikasi, yaitu klasifikasi logis dan klasifikasi dikotomis. Klasifikasi logis adalah pembagian atau penggolongan kelompok-kelompok dalam suatu himpunan yang dimulai dari genus ke spesies terdekat dan demikian seterusnya, sehingga mencapai infemia atau spesies, infemia spesies. Klasifikasi logis itu memang baik, namun karena pengetahuan manusia terbatas untuk mengetahui semua anggota kelompok dari suatu himpunan, pembagian atau penggolongan klasifikasi logis tidak mungkin lengkap. Yang kedua yaitu klasifikasi dikotomis. Klasifikasi dikotomis adalah pembagian genus ke dalam dua spesies yang saling bertentangan, seperti genus binatang dibagi ke dalam spesies yang paling bertentangan, yaitu reptilia dan bukan reptilia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar klasifikasi. Dasar-dasar klasifikasi yaitu ada 4. Pertama, berdasarkan persamaan. Maksudnya, kita dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaannya, seperti pada sapi dan kuda. Dengan mengamati ciri-cirinya, kita dapat memasukkan kuda dan sapi ke dalam kelompok hewan bertulang belakang, atau ke dalam kelompok hewan menyusui, karena memiliki kelenjar susu. Yang kedua, berdasarkan perbedaan. Meskipun kuda dan sapi merupakan kelompok hewan mamalia, kita dapat pula memisahkan sebagai kelompok yang berbeda berdasarkan perbedaan cirinya. Misalnya, kuda memiliki jumlah jari yang ganjil pada setiap kakinya, sehingga termasuk ke dalam kelompok mamalia berkaki ganjil. Sedangkan sapi memiliki jumlah jari genap pada setiap kakinya, sehingga termasuk ke dalam mamalia berkaki genap. Yang kedua, berdasarkan manfaat. Pengelompokan merupakan salah satu upaya. Yang ketiga, berdasarkan manfaat. Pengelompokan merupakan salah satu upaya dalam mengklasifikasi. Hampir setiap orang melakukan klasifikasi terhadap makhluk hidup. Klasifikasi dapat dilakukan siapa saja asal memiliki dasar dan tujuan yang jelas. Misalnya, bayam, kol, kentang, kacang panjang, wortel, dan sawi dimasukkan ke dalam kelompok sayur-sayuran. Dasar pengelompokan itu adalah bahwa tanaman-tanaman tersebut dapat digunakan sebagai sayuran, sedangkan tujuannya adalah untuk memudahkan manusia dalam memanfaatkan tanaman tersebut. Dasar-dasar klasifikasi yang terakhir yaitu berdasarkan ciri, morfologi, dan anatomi. Klasifikasi didasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri tertentu. Ciri yang digunakan terutama adalah ciri anatomi dan morfologi. Morfologi adalah ciri yang tampak di bagian luar tubuh, sedangkan ciri anatomi tampak di bagian dalam tubuh makhluk hidup. Pada tumbuhan, ciri morfologi dapat digunakan seperti warna bunga, bentuk biji, terus kekerasan biji, bentuk pohon atau bentuk daun dan lain-lainnya. Atau pada ciri anatomi seperti ada tidaknya kambium, bentuk berkas, pembuluh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofwan Suhaili dari kelompok 7 yang akan memaparkan materi selanjutnya, ialah macam-macam dari klasifikasi. Jadi berdasarkan jumlah kelasnya, maka klasifikasi itu terbagi menjadi 2 macam, yakni klasifikasi sederhana dan klasifikasi kompleks. Klasifikasi sederhana adalah jumlah subjeknya ada 2. Klasifikasi sederhana ini juga disebut klasifikasi dikotomi dan berbahasa Yunani, yakni dika, yang artinya menjadi 2 dan remeng atau memotong. Kalau klasifikasi kompleks ialah jumlah subkelasnya lebih dari 2. Misalnya, alat transportasi dibagi menjadi transportasi darat, transportasi udara, transportasi laut, dan berbagai macam itu. Dan juga dapat dibagi menjadi tergantung teksturnya.
seperti benda padat, benda cair, dan benda gas. Berikutnya adalah hukum-hukum klasifikasi. Untuk menyusun klasifikasi yang benar, diperlukan beberapa aturan yang harus dipenuhi. Antara lain, klasifikasi harus lengkap. Berikutnya, klasifikasi harus bersungguh-sungguh memisahkan. Dan klasifikasi harus menggunakan dasar yang sama dan konsisten. Klasifikasi harus sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Klasifikasi harus dilakukan secara rapi. Dan yang terakhir, klasifikasi jangan menyederhanakan realita yang sebenarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.